Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Muklis Ansori. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang GGL atau gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Nah, apakah GGL dan apakah tegangan jepit itu? Mari kita mulai pembahasan kita. Jadi asumsikan di sini saya memiliki sebuah rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan. Kemudian di sini dihubungkan dengan sebuah hambatan luar, misalkan seperti ini. Nah, ini dihubungkan dengan saklar. Nah, ini. Kemudian di sumber tegangan ini, sumber tegangan simbol ini bisa berupa baterai ataupun aki. Nah, pada sumber tegangan ini ada notasi epsilon. Ini ada notasi untuk GGL. Kemudian dalam sumber tegangan itu juga bisa terjadi ada namanya hambatan dalam. Kemudian simbol ini adalah untuk hambatan luar. Nah, jika kemudian di sini kita beri voltmeter dipasang secara paralel terhadap sumber tegangan ini. Nah, maka nanti ketika saklar ini masih terbuka, maka tidak akan ada arus yang bisa mengalir di rangkaian ini. Berarti rangkaiannya masih terbuka, maka nanti tidak ada arus yang mengalir. Nah, ketika arus tidak mengalir dan kemudian dihubungkan dengan voltmeter, maka tegangan yang terbaca oleh voltmeter ini itulah yang disebut sebagai gaya gerak listrik atau GGL. Jadi GGL itu adalah beda potensial antara ujung-ujung kutub sumber arus listrik, dalam hal ini adalah baterai, ketika tidak mengalirkan arus listrik. Jadi saya ulangi kembali, GGL atau bisa juga disebut sebagai gaya gerak listrik yang ini dinotasikan dengan epsilon. Ini adalah beda potensial pada ujung-ujung kutub sumber tegangan atau sumber arus ya. Di sini adalah baterainya ini ketika tidak mengalirkan arus listrik. Nah, ini. Jadi gaya gerak listrik atau GGL itu adalah beda potensial yang terbaca pada voltmeter ketika sumber tegangan tersebut atau baterai belum mengalirkan arus listrik. Nah, jadi itu adalah yang disebut dengan GGL dan kita notasikan dengan epsilon. Nah, lalu ketika saklar ditutup, ini ketika saklarnya ditutup, jadi ketika saklar itu sudah ditutup, maka nanti akan ada arus listrik yang mengalir. Nah, ini rangkaiannya jadi tertutup. Ini rangkaian tertutup. Ini ada arus yang mengalir nanti. Di sini ada I, kemudian di sini ada R. Ini arus yang mengalir ke sana. Nah, ini. Nah, ketika sudah mengalirkan arus, maka ketika di sini kita berikan sumber tegangan, kita beri pembaca tegangan atau voltmeter, maka nanti yang terbaca ini adalah tegangan jepit. Jadi, tegangan jepit itu adalah tegangan yang terbaca pada sumber tegangan ketika sudah mengalirkan arus listrik. Jadi ini beda potensial pada
ujung-ujung kutub sumber tegangan atau sumber arus, dalam hal ini adalah baterai, ketika mengalirkan arus listrik. Nah, jadi itulah bedanya antara tegangan jepit dan gaya gerak listrik. Nah, tegangan jepit kita notasikan dengan huruf V. Itulah tegangan jepit. Nah, dari definisi ini, kemudian kita bisa membuat sebuah persamaan bahwa tegangan jepit, jadi dalam rangkaian ini tadi, saya ulangi gambarnya. Nah, ini ada GGL-nya, kemudian hambatan dalam. Ketika sudah mengalirkan arus melewati hambatan luar ini, yang arusnya adalah I, maka tegangan jepit V itu sama dengan GGL induksi atau GGL listrik, gaya gerak listrik, dikurangi dengan arus yang mengalir, kemudian dikalikan dengan hambatan dalam. Jadi hambatan dalam pada sumber tegangan nanti juga dilewati oleh arus I. Jadi ini ada tegangan jepit pada sumber tegangan ini ketika terbaca. Kemudian tegangan jepit juga bisa diperoleh dari I dikalikan dengan R. Jadi ini adalah arus, kemudian R ini adalah hambatan luar yang dirangkai dengan sumber tegangan. Nah, dari persamaan ini kemudian kita bisa mengubahnya menjadi I dikalikan R itu sama dengan epsilon min I kalikan hambatan dalam. Jadi itu persamaannya. Kemudian dari persamaan itu kita bisa memindah, ini adalah I R hambatan luar ditambah dengan I dikalikan dengan hambatan dalam itu sama dengan GGL. Sehingga dari persamaan itu kita juga bisa mengubahnya kembali. GGL sama dengan I atau arus dikalikan hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Jadi ini adalah persamaan untuk GGL. Nah, dari persamaan ini pula kita bisa mencari berapakah arus yang mengalir pada rangkaian itu. Nah, nanti dari persamaan ini berarti I sama dengan epsilon atau GGL dibagi dengan jumlah hambatan pada rangkaian itu. Nah, ini jadi epsilon ini adalah GGL, satuannya volt, kemudian I kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian R ini adalah hambatan luar, satuannya ohm, kemudian R kecil ini adalah hambatan dalam, satuannya juga ohm. Nah, inilah materi kita tentang tegangan jepit dan tegangan atau gaya gerak listrik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.